Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Tempat kami berbagi tips dan trik untuk membantu sahabat menanam buah dan sayuran terbaik di kebun sahabat. Hari ini kita akan membahas dua buah yang sangat populer saat musim panas, yaitu semangka dan melon. Meskipun buah-buahan ini sudah terkenal dengan rasa segarnya, tahukah sahabat bahwa sahabat sebenarnya bisa meningkatkan rasa manis dan kualitasnya? Di video ini, kita akan membahas faktor-faktor penting yang mempengaruhi kemanisan semangka dan melon, mulai dari jenis tanah, paparan sinar matahari, hingga nutrisi yang tepat. Kami juga akan berbagi tips dan trik praktis tentang cara meningkatkan kadar BRIC, yaitu ukuran kemanisan buah-buahan ini, sehingga hasil panen sahabat menjadi lebih manis, renyah, dan cocok untuk pasar premium atau hanya untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Jadi, baik sahabat seorang petani berpengalaman maupun pemula, tonton terus video ini untuk belajar cara menanam semangka dan melon dengan rasa yang lebih enak. Mari kita mulai. Kualitas buah semangka dan melon selain ditentukan dari bentuk dan ukurannya, juga ditentukan dari kadar rasa manisnya. Umumnya, konsumen lebih menyukai buah semangka dan melon yang padat, berbobot, dan rasanya manis renyah. Buah semangka dan melon yang seperti ini tentu bisa dikatakan bermutu dan bernilai jual lebih tinggi. Bahkan untuk pasar-pasar premium seperti supermarket, hipermarket, mensyaratkan kadar BRIC minimal secara ketat. Ukuran kemanisan pada buah-buahan, misalnya semangka, melon, apel, dan lain-lain, dikenal dengan derajat BRIC. Dinyatakan dalam satuan persen atau derajat. Derajat BRIC ini menandakan kadar sukrosa atau gula yang kemudian digunakan secara internasional untuk menilai mutu suatu buah-buahan berasa manis yang diekspor dari mancanegara. 1% atau 1 derajat BRIC setara dengan 1 gram gula sukrosa di dalam 100 gram air. Secara gampang, 1% BRIC setara dengan 1 sendok rata atau 2 gram gula pasir dilarutkan ke dalam 1 gelas air mineral 200 ml. Alat yang digunakan untuk mengukur BRIC adalah BRIC refraktometer. Buah semangka dan melon yang dijual di pasaran memiliki kualitas dan rasa manis yang beragam. Hal ini disebabkan oleh faktor varietas atau genetik yang ditanam, tipe lahan di mana semangka dan melon ditanam, musim yaitu kemarau atau penghujan, serta tentunya pemberian pupuk atau nutrisi selama penanaman. Meskipun faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama, bukannya tidak mungkin tingkat derajat BRIC ditingkatkan di atas rata-rata. Misalnya, di suatu wilayah dengan tanaman semangka dan melon varietas tertentu, rata-rata BRIC tercapai adalah 10. Kita bisa meningkatkan menjadi 12 bahkan lebih. Berikut tip-tip meningkatkan kadar BRIC atau kemanisan atau gula. Yang pertama, menanam di hamparan yang tidak ternaungi pepohonan. Zat gula yang merupakan sumber rasa manis pada semangka dan melon dibentuk dari karbohidrat yang berbahan baku unsur C, H, dan O yang tersedia melimpah di udara dan tanah. Dengan bantuan sinar matahari dan unsur-unsur hara lain, unsur C, H, dan O tersebut dibentuk menjadi tubuh tanaman dari akar hingga ujung daun selama masa pertumbuhan. Dan setelah tanaman memasuki fase generatif, kebutuhan unsur C, H, dan O meningkat secara pesat. Berikut energi yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Sumber energi utama adalah sinar matahari dan senyawa-senyawa adenos trifosfat yang terbentuk dari unsur fosfat. Jika pada fase generatif, tanaman tidak mengalami kekurangan sinar matahari dan gangguan hama atau penyakit, maka pengolahan unsur C, H, dan O berlangsung lancar untuk membentuk buah dan kadar gula.
Tanaman yang tidak mendapatkan sinar matahari secara optimal akan terhambat pembentukan energinya, sehingga pengubahan unsur-unsur CH dan O menjadi zat gula kurang optimal. Malahan, tanaman lebih rajin membentuk daun. Yang kedua, sesuaikan pH tanah. pH tanah yang ideal bagi tanaman semangka dan melon untuk menyerap dan memanfaatkan pupuk lewat akar adalah 6-7. Jika pH tanah di bawah 6, usahakan pemberian dolomit atau kapur pertanian pada saat pembuatan bedengan. Yang ketiga, mencukupi bahan organik. Tanaman semangka dan melon sangat membutuhkan bahan organik. Bahan organik bisa diperoleh dari pupuk kandang atau kompos, namun kedua bahan tersebut lebih bersifat sebagai pembenah tekstur tanah dan lambat menyediakan bahan-bahan organik. Bahan organik secara instan dapat diberikan ke perakaran adalah power soil yang mengandung bahan organik instan berupa asam humat larut air, sehingga lebih mudah dan cepat dimanfaatkan oleh akar tanaman. Yang keempat, sesuaikan bentuk pupuk akar dengan jenis tanah. Agar pemberian unsur hara lebih efektif dan efisien, berikan pupuk dalam bentuk menyesuaikan tekstur tanah. Untuk lahan berpasir, sebaiknya pupuk diberikan dalam bentuk taju atau tabur di sekitar perakaran dan disirami air secara rutin. Sedangkan untuk lahan tanah liat lebih cocok diberikan dalam bentuk kocoran. Jika tanah terlalu liat, terutama di musim kemarau, sehingga tidak mudah menyerap air, perlu ditambahkan tarastik 4 ml per liter air atau loader 1 ml per liter air. Dicampurkan pada larutan pupuk. Tidak perlu setiap pengocoran, tetapi cukup 2-3 kali pengocoran. Yang kelima, cukupi fosfat, kalium, dan boron secara instan dengan kalinet. Pada fase pembentukan buah, unsur terpenting adalah P, K, dan B. Unsur P berperan sebagai pembentuk adenos trifosfat sebagai sumber energi tanaman. Unsur K sebagai pengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh tanaman, mengangkut ion-ion hara C, H, dan O sebagai bahan zat gula ke jaringan buah. Unsur B berperan dalam menunjang unsur K dalam penimbunan zat gula dalam jaringan buah. Fase pembentukan buah ini berlangsung cepat sehingga membutuhkan asupan unsur P, K, dan B secara cepat, instan, dan tepat sasaran, yaitu daun sebagai dapur tanaman. Oleh karenanya, pemberian ketiga unsur ini lebih tepat langsung pada daun dengan pemberian kalinet. Yang ketujuh, membatasi pengairan dan N tinggi. Saat tanaman semangka atau melon telah sampai pada fase pertengahan pembentukan buah, sebaiknya pengairan mulai dibatasi agar kadar air dalam buah tidak terlalu tinggi, yang berpotensi mengurangi rasa manis bahkan pecah buah atau cracking, akibat kulit buah tidak dapat menampung tingginya kadar air. Selain itu, khususnya pada lahan-lahan yang cenderung basah atau lembab atau mengingkat air, hindari menggunakan pupuk N dalam bentuk nitrat. Kadar nitrat yang terlalu tinggi juga menyebabkan terjadinya cracking. Nah, itulah beberapa tips yang bisa sahabat coba untuk meningkatkan rasa manis dan kualitas buah semangka dan melon di kebun sahabat. Dengan memperhatikan paparan sinar matahari, pH tanah, dan pemberian nutrisi yang tepat, sahabat bisa menghasilkan buah dengan rasa manis, renyah, dan tentunya lebih bernilai dari pasaran. Jika sahabat suka dengan informasi yang kami bagikan, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak tips berkebun dan pertanian lainnya. Dan kalau sahabat punya pertanyaan atau pengalaman pribadi dalam menanam semangka dan melon, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.